Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnandi Muklas. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proposal yang saya miliki, yaitu yang berjudul Pengaruh bimbingan belajar terhadap keaktifan siswa inklusi. Jadi langsung saja ya. Nah, baik, di sini proposal yang saya buat terdiri dari 3 bab, yaitu bab yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, yang di bab 2 itu ada kajian teori dan isinya adalah yang pertama deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Terus ada yang kedua itu penelitian yang relevan. Sekarang kita lanjut yang ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari yang pertama adalah alur penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga itu latar penelitian, yang keempat ada metode penelitian dan prosedur penelitian, yang kelima peran peneliti, terus ada sumber data penelitian, terus ada teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan latar belakang. Jadi, pendidikan adalah proses usaha manusia dalam mengubah sikap dengan cara membina, mengajarkan, serta membimbing untuk mengembangkan kepribadian seseorang dari aspek jasmani, rohani secara bertahap, baik dari pendidikan formal ataupun non-formal. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian tempat pendidikan, yaitu sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik, serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sekolah menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak-anak dengan maksud untuk memberikan ilmu yang diberikan supaya mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan juga negara. Sekolah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Nah, itu konteks dari pendidikan sama tempat pendidikan. Nah, sekarang kita lanjut ke bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini peranannya sangat penting bagi kemajuan belajar anak. Karena belajar pada hakikatnya menurut Agus Sukanto adalah sebagai suatu bantuan atau usaha yang diberikan kepada pelajar agar tidak menjumpai kesukaran dengan harapan dapat mencapai prestasi dan cita-cita. Untuk itu, bimbingan belajar diperlukan dalam pembelajaran supaya kesulitan belajar yang dialami murid ini, khususnya murid-murid anak berkebutuhan khusus, bisa teratasi dan bisa membantu keaktifan murid yang lainnya. Jadi sebagai guru diharapkan dapat memberikan layanan yang telah disesuaikan agar anak berkebutuhan khusus ini dapat mengenal dirinya sendiri dengan baik, menemukan kebutuhannya secara spesifik sesuai dengan hambatannya. Kebutuhan ini muncul menyertai hambatan-hambatan yang mereka hadapi terhadap kondisi yang mereka miliki. Ya, sekarang kita lanjut ke subfokus penelitian. Jadi yang pertama itu ada strategi bimbingan belajar yang diberikan guru kepada siswa anak berkebutuhan khusus. Terus yang kedua ada cara menumbuhkan semangat dan keaktifan belajar untuk siswa anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaan penelitiannya itu strategi bimbingan belajar seperti apa yang diberikan guru kepada siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan semangat dan keaktifan belajar untuk siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga itu ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi keaktifan siswa anak berkebutuhan khusus di kelas pada saat pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan memahami strategi bimbingan belajar seperti apa yang diberikan guru kepada siswa anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu ada untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara menumbuhkan semangat dan keaktifan belajar untuk siswa anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi keaktifan
siswa anak berkebutuhan khusus di kelas pada saat pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini diharapkan setelah dilakukannya penelitian, para guru mampu mengetahui dan memahami bimbingan yang tepat untuk siswa anak berkebutuhan khusus agar memiliki semangat belajar dan memiliki keaktifan di kelas. Oke, sekarang kita lanjut ke deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Jadi, bimbingan belajar efektif adalah suatu bantuan yang diberikan pada siswa untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran sehingga siswa pun akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Di dalam bidang bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis layanan. Di antaranya itu adalah layanan orientasi, pembelajaran, penempatan dan penyaluran, dan layanan konseling individu dan konseling kelompok. Nah, jadi tujuan bimbingan bagi siswa itu yang pertama adalah membantu murid untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada. Yang kedua itu ada membantu murid-murid mengembangkan motif-motif dalam belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. Nah, yang ketiga itu ada memberi dorongan dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dengan keterlibatan dalam proses pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada membantu murid-murid untuk hidup dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Oke, sekarang kita lanjut ke penelitian yang relevan. Maksudnya itu relevan berhubungan ya. Jadi Ahmad Rusmanuddin jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul Pendidikan Agama Islam untuk Berkebutuhan Khusus Autis di Playgroup Inklusi Klinik Idola Sleman, Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, materi pendidikan agama Islam yang diberikan relatif masih sangat sederhana karena terbatasnya pengetahuan ibadah, huruf hijaiyah, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah hasil pembelajaran yang sudah cukup baik karena terlihat proses perubahan yang tampak pada siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, yang ketiga ini terlihat hambatan dalam proses pembelajaran adalah waktu yang singkat, sulit mengkondisikan kelas karena konsentrasi siswa pun yang tergantung pada mood belajarnya. Nah, yang kedua itu adalah penelitian dari Afan S. Nur jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Fakultas Tarbiyah dalam skripsinya yang berjudul Strategi Guru dalam Mengajarkan Materi Pendidikan Agama Islam pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif SD Suryo Bimo Kresno Purwoyoso Ngalian. Nah, hasil dari penelitian ini adalah strategi pembelajaran ekspositori yang digunakan untuk melakukan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi persamaan dari penelitian ini adalah yaitu kedua penelitian tersebut berfokus pada layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus baik dari pelaksanaan, strategi, faktor sampai perencanaan yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke waktu, latar, tempat penelitian. Jadi tempat penelitian ini di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala beralamat di Jalan Inerbang nomor 38, Kramat Jati, RT 10 RW 03, Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan 10 Mei 2021. Jadi latar belakang sekolah ini adalah sekolah Dwi Tuna Rawinala ini adalah sekolah yang berdiri sejak 1973. Rawinala sendiri adalah sekolah anak berkebutuhan khusus dengan 2 jenis ragam disabilitas ataupun lebih. Sekolah ini berada di tengah pemukiman dan terletak di Condet, Jakarta Timur. Untuk saat ini terdapat sekitar 52 siswa Rawinala, sebanyak 20 siswa diantaranya tinggal di asrama yang disediakan pihak sekolah karena tak mampu merawat diri. Dan dari 20 penghuni asrama itu, 12 orang diantaranya penyandang disabilitas berusia antara 20 sampai 45 tahun. Baik, selanjutnya adalah metode dan alur penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif tipe fenomenologi. Metode ini memposisikan manusia sebagai subjek penelitian, bukan sebagai objek penelitian, dan research and development. Sebagai jenis penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian. Yang pertama itu
kita lakukan pertemuan dengan setiap murid yang memiliki kebutuhan khusus, dan diusahakan yang memiliki kebutuhan khusus yang sama, tidak berbeda-beda, karena setiap anak pasti memiliki perbedaan ketunaannya masing-masing. Setelah itu, lakukan pendekatan dan secara halus giring mereka ke arah pembelajaran tanpa memaksanya. Lalu beri mereka motivasi dan ajak bermain mereka yang berkaitan dengan pembelajaran agar belajar mereka pun tidak hilang begitu saja. Terakhir, minta untuk mereka mendemonstrasikannya. Lalu, analisis data dengan mengacu pada langkah-langkah Creswell tahun 2014, yaitu pendefinisian dan penyiapan data, pembacaan keseluruhan data, pengkodean data untuk mendefinisikan tema dan membuat deskripsi, menjalin hubungan antar tema, dan menafsirkan tema atau tema deskripsi. Baik, selanjutnya itu ada sumber data penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian tersebut berlangsung. Data berdasarkan sumbernya ada primer dan sekunder. Nah, yang primer itu adalah data primer, data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Jadi contohnya itu pada penelitian ini adalah data primernya guru dari sekolah Dwi Tuna Rawinala dan masyarakat sekitar sekolah tersebut. Nah, yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Nah, pada penelitian ini sumber sekundernya itu adalah buku-buku terkait pendidikan inklusi, dokumentasi, jurnal yang berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, dan skripsi yang berbicara tentang layanan anak berkebutuhan khusus. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik penelitian. Di dalam penelitian ini saya menggunakan 3 teknik, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode audio visual. Jadi, yang pertama itu adalah metode observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan, dan cara pencatatannya pun mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, jadi pada teknik ini saya gunakan untuk bisa bertemu dan berkontak langsung dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah Dwi Tuna Rawinala, dan teknik ini pun bisa mengoptimalkan peneliti dalam menerima informasi, perhatian, perilaku tak sadar, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada metode wawancara. Jadi wawancara ini dilakukan dengan guru yang melaksanakan pembelajaran. Wawancara dalam penelitian ini dapat dilakukan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Juga kita bisa wawancara juga terhadap murid yang kita hadapi. Jadi pada teknik ini digunakan untuk menerima informasi lebih detail, dan dengan teknik ini peneliti lebih bisa memahami karakteristik dan mengetahui cara memberikan layanan bimbingan belajar terhadap setiap anak yang berkebutuhan khusus di sekolah Dwi Tuna Rawinala. Nah, yang ketiga itu ada metode audiovisual. Metode audiovisual adalah merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan, pendengaran, sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Jadi pada metode audiovisual ini, pada penelitian ini dilakukan pada saat observasi dan wawancara berlangsung. Metode ini digunakan karena anak berkebutuhan khusus sangat sulit untuk menerima pengetahuan secara abstrak ataupun tidak nyata. Maka dari itu, kegunaan teknik ini adalah mampu memvisualisasikan benda-benda yang abstrak. Terus ada teknik analisis. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis wacana. Berdasarkan sebuah penelitian, sebuah wacana
muncul dari proses konstruksi realitas oleh pelaku yang dimulai dengan adanya realitas pertama berupa keadaan, benda, pikiran, orang, peristiwa, dan sebagainya. Secara umum, sistem komunikasi adalah faktor yang mempengaruhi sang pelaku dalam membuat wacana dalam sistem komunikasi yang bebas. Jadi dari konteks wawancara dan proses layanan bimbingan belajar berlangsung, dapat dianalisis bahwa sebelum dilakukan bimbingan, banyak siswa yang masih memiliki rasa minder karena kekurangan yang ia miliki, terus enggan memberikan respon, dan setelah diberikan bimbingan, siswa anak berkebutuhan khusus menjadi lebih efektif dan responsif, terlihat dari cara respon mereka terhadap peneliti yang sedang melakukan bimbingan. Baik, selanjutnya ada peran peneliti. Jadi peran peneliti yaitu melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus atau inti yang perlu diteliti. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian lebih terfokus. Peneliti ingin membuktikan pengaruh bimbingan belajar terhadap keaktifan siswa inklusi yang meliputi strategi layanan bimbingan belajar, cara membangkitkan semangat siswa inklusi, sampai faktor apa saja yang mempengaruhi keaktifan anak kebutuhan khusus, sehingga nantinya para guru juga lebih mudah untuk mengimplementasikannya. Lalu ada pemeriksaan keabsahan data. Jadi untuk pemeriksaan keabsahan data kita menggunakan triangulasi. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data. Jadi untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kita melakukan triangulasi. Nah, triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Jadi pada penelitian ini kita menggunakan check and recheck untuk melakukan triangulasi dan keabsahan data. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.